Episode 10. Sekitar jam 2 malam, Jungkook sampai ke rumah sakit dan dirinya langsung menemuimu. Sesampainya dirinya di hadapanmu, Jungkook terlihat diam saat melihat wajah pucatmu. Hal itu mengingatkan dirinya pada waktu kamu dirawat di rumah sakit dulu. Tanya dokter menghampiri Jungkook yang tengah berdiri kaku di hadapanmu dengan mata berkaca-kaca. Jungkook langsung mencoba mengusap matanya yang berkaca-kaca saat mendengar suara dokter. Tanya Jungkook yang benar-benar tidak mengerti dengan apa yang dokter katakan padanya. Jantung Jungkook berdetak dengan kecepatan tinggi saat mendengar dan mengerti maksud dokter. Dia tahu pasti ini semua karena dari Jimin waktu itu. Meskipun mengerti dengan maksud yang dokter katakan, tapi Jungkook masih tidak yakin dengan apa yang dokter itu katakan. Mohon Jungkook dengan mata yang sudah cukup berkaca-kaca, dan bahkan air mata Jungkook terjatuh sendiri saat memohon pada dokter itu untuk menyembuhkan dirimu. Seluruh badan Jungkook melemas saat mendengarkan itu. Skip. Jungkook tidak langsung mengambil keputusan penting ini. Dirinya menunggu kamu terbangun dulu dan berbicara denganmu. Jungkook tidak masalah jika dirimu tidak akan pernah bisa lagi. Dirinya masih mencintaimu dan juga masih menginginkan dirimu. Dirinya tidak masalah kalau dirinya tidak mendapatkan keturunan. Tapi dia tidak bisa langsung memutuskan ini karena dirinya tahu kamu tidak mencintainya dan mungkin tidak mau menikah dengannya. Dirinya tidak berani mengambil keputusan yang cukup penting ini bagi masa depanmu. Jungkook memegang pipimu. Ucapnya sambil menangis yang sudah tak karuan lagi. Skip. Keesokan harinya, tepatnya jam 11 siang, kamu tersadar. Kamu membuka matamu. Jungkook tidak pergi sedikit pun dari hadapanmu. Dirinya menunggumu bangun sejak semalam. Ucapmu yang terasa sulit untuk berbicara karena kamu ucapnya dengan mencium tanganmu sambil menangis.
Wajahmu geram. Jungkook terlihat sangat panik. Tanyaimu yang mulai bertanya-tanya, kenapa kamu sebenarnya? Bohong, Jungkook. Kamu menatap wajah Jungkook dengan tatapan sendu namun cukup dalam. Jungkook cukup berharap kamu akan setuju menikah dengannya, dengan begitu dia bisa mengambil keputusan untuk dirimu, untuk kesembuhan dirimu. Minta Jungkook padamu lagi. Kamu ragu-ragu karena kamu tidak memiliki perasaan apapun pada Jungkook saat ini. Dan juga kamu tidak ingin membuat Jungkook dalam bahaya, karena jika kamu menikah dengannya, Jimin pasti akan menyerangnya lagi. Ani, aku tidak mencintainya lagi. Kamu mulai mencurigai keanehan Jungkook. Jungkook bangkit dari duduknya untuk memanggil dokter, dan kamu bisa melihat wajah kecewanya Jungkook. Ucapmu sama Jungkook ingin membuka pintu kamar rawatmu. Skip. Hari-hari berlalu, begini kamu sudah keluar dari rumah sakit. Tidak tahu apa keputusan yang sudah Jungkook berikan pada dokter. Tapi kini rasa sakitmu sudah mulai mengurang. Setelah kamu cukup dengan Jungkook memintamu untuk langsung istirahat. Kamu dan dia akan tinggal satu rumah sekarang, karena Jungkook tidak ingin sesuatu terjadi, ataupun saat kamu membutuhkan bantuannya dirinya tidak ada di sana bersama denganmu. Next. 2 minggu berlalu. Kini kondisimu semakin membaik. Jungkook hanya mengatakan kalau kamu mengidap usus buntu dan dokter harus mengoperasi dirimu. Dan kamu percaya begitu saja pada dirinya. Hingga suatu hari, di saat Jungkook pergi bekerja, kamu tidak sengaja iseng masuk ke ruangan. Dan betapa terkejutnya saat kamu melihat hasil tes kesehatan dirimu yang terletak di kasur Jungkook. Kamu melihat kertas tes kalau sebenarnya kamu mendapatkan permasalahan pada kamu sudah curiga ini sejak lama, karena Jungkook yang tiba-tiba tanpa mempedulikan apapun dirinya memaksa kamu untuk menikah dengannya. Namun kamu tidak sepenuhnya paham dengan semuanya, dan kini kamu benar-benar bertanya jika bukan operasi. Aku harus menunggu Jungkook pulang dulu. Aku harus menanyakan ini padanya.